semuanya. Selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Salam sehat. Di masa COVID-19 ini kita tetap belajar walaupun di rumah atau daring. Nah, pada hari ini ibu akan menjelaskan tentang aritmatika sosial. Silakan ambil perlengkapan belajarnya supaya kita mulai belajar. Oke, kita mulai dari yang pertama. Aritmatika sosial itu adalah bidang ilmu matematika yang berkaitan dengan masalah uang, seperti jual beli, untung rugi, diskon, pajak, dan bunga tunggal. Tujuan pembelajaran untuk aritmatika sosial adalah antara lain: siswa dapat menentukan untung, rugi, persen untung, persen rugi, harga pembelian jika harga penjualan diketahui, dan menentukan harga penjualan jika harga pembelian diketahui. Baik, kita mulai dari nomor 1, yaitu menentukan untung dan persen untung. Untung terjadi jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Itulah yang disebut dengan untung. Atau untung adalah harga jual dikurang harga beli. Oke, lihat contohnya. Bu buat contohnya. Seorang pedagang membeli 10 telur ayam dengan harga Rp20.000. Lalu telur tersebut dijual dengan harga Rp2.500 per butir. Artinya bahwa pembelian tadi kita cari dulu per butir. Berarti 20.000 dibagi 10 sama dengan 2.000 per butir. Lalu dijual pedagang itu sebesar 2.500 per butir. Maka untung adalah harga jual dikurang harga beli, sama dengan 2.500 dikurang 2.000 sama dengan 500 per butir. Boleh juga dikatakan bahwa pedagang tersebut mendapat untung tambahan sebesar Rp5.000. Dari mana Rp5.000? Yaitu tadi penjualannya Rp25.000 dikurang penjualan Rp20.000 sama dengan Rp5.000. Nah, sekarang kita langsung mencari persen untung. Berapa sih untungnya? Dari yang Rp5.000 itu, maka kita cari. Rumusnya adalah mencari persen untung. Untung adalah untung per harga beli kali 100%. Untungnya tadi Rp5.000, dibelinya tadi Rp20.000, kita kalikan dengan 100%. Matikan persennya kepada di bawah 2 nolnya, 1 di atas, tinggallah 50 per 2% sama dengan 25%. Berarti persen untung dari harga pembeliannya adalah 25%. Baik, yang berikut, nomor 2. Sekarang kita bagaimana menentukan rugi dan menentukan persen rugi. Coba perhatikan, rugi tadi terjadi jika harga jual lebih kecil daripada harga beli. Atau boleh juga kita buat bahwa rugi itu adalah harga beli dikurang harga jual. Oke, perhatikan contohnya anak-anak. Seorang pedagang membeli 25 bungkus roti dengan harga Rp45.000. Lalu roti itu dijual di ecernya dengan harga Rp1.600 per bungkus. Maka pedagang tersebut akan mengalami rugi sebesar berapa? Ayo kita cari. Artinya pembelian Rp45.000 karena di dalamnya 25 bungkus, kita bagi 25 sehingga dapatlah 1.800 per bungkus. Kemudian dijualnya
sebesar 1.600 per bungkus. Maka harga jual lebih kecil daripada harga beli. Maka dia rugi. Ruginya berapa? Yaitu harga beli dikurang harga jual. Berapa tadi dibelinya? 1.800, dijualnya 1.600. Maka dia rugi sebesar Rp200 per bungkus. Maka pedagang tersebut tentu mengalami rugi, tentu tidak mengalami uang tambahan karena dia rugi. Jadi kita cari lagi. Berapa persen sih ruginya? Kita cari. Rumusnya adalah rugi dibagi harga beli kali 100%. Maka tadi dia rugi Rp200, dibelinya 1.800 kali 100%, dia mendapat rugi sebesar 11,11%. Jadi dia tidak mendapat uang tambahan karena dia mengalami kerugian. Oke, berikutnya. Nomor 3. Bagaimana menentukan harga penjualan? Nah, kalau pada saat untung, harga beli tambah untung. Kita buat harga beli itu 100%, untung itu A persen. Sehingga 100% tambah A persen, jadilah dia 100 tambah A persen. Pada saat rugi, harga beli dikurang rugi, yaitu 100% dikurang A persen, sama dengan 100 kurang A persen. Kita lihat contohnya, bagaimana menentukannya. Lihat contohnya. Tentukan harga jual dari pernyataan berikut. Jika harga pembelian Rp60.000 dan memperoleh untung 15%, artinya untung 15% itu, maka harga jual sama dengan harga beli tambah untung. Harga belinya 100%, untungnya 15%, jadilah 115%. 115% itu artinya 115 per 100. Kita kalikan dengan pembeliannya tadi yang 60.000. Jadilah dia 115 per 100 kali 60.000, dapatlah hasilnya Rp69.000. Maka harga jual adalah Rp69.000. Berapa untungnya anak-anak? Untungnya adalah 9.000 dari harga beli. Oke, berikutnya kita menentukan harga jual bagaimana dia kalau rugi. Nah ini nih soalnya nih. Tentukan harga jual dari pernyataan berikut. Jika harga pembelian Rp40.000 tetapi dia mengalami rugi. Ruginya berapa? 10%. Nah karena dia rugi 10%, maka harga jualnya menjadi harga beli dikurang rugi. Harga belinya 100%, harga ruginya 10%. Kita kurangkan. 100 kurang 10 adalah 90%. Jadi 90% artinya 90 per 100 kali 40.000. Dapatlah hasilnya 36.000. Maka berapa harga penjualannya anak-anak? 36.000. Kenapa? Karena dia rugi sebesar Rp4.000. Itulah yang 10% yang rugi tadi. Nah, jadi harga penjualan sebesar Rp36.000. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita menentukan harga pembelian. Kalau tadi kita menentukan harga penjualan, sekarang kita menentukan harga pembelian. Lihat contohnya. Tentukan harga pembelian atau modal awal dari pernyataan berikut. Jika harga jual Rp51.700 dan memperoleh untung 100%, berapakah harga beli? Oke, kita buat rumusnya. Harga beli tambah untung berarti 100% tambah 10%. Karena dia beruntung 10%. Jadilah dia 110%. 110% artinya 110 per 100. Tetapi rumus untuk menentukan modal awal atau harga pembelian, persennya dibalikkan. Yang tadinya 110 per 100 menjadi 100 per 110 kali 51.700. Sehingga kita dapat Rp47.000. Loh, kenapa jadi berkurang? Nah, karena yang ditanya adalah harga pembelian modal awal. Dia beruntung 10%. Tentu harga awal lebih kecil daripada setelah beruntung. Nah, yang terakhir adalah bagaimana menentukan harga pembelian kalau dia rugi.
Nah ini contohnya nih, lihat. Tentukan harga modal awal atau pembelian dari pernyataan berikut. Jika harga jual 58.500, tetapi dia mengalami rugi. Berapa ruginya? Ruginya 10%. Oke, karena dia rugi, maka kita kurangkan persennya. 100% dikurang 10% sama dengan 90%. 90% artinya 90 per 100. Karena yang ditanya adalah harga pembelian, maka persennya kita balikkan. Bukan lagi 90 per 100, melainkan 100 per 90 kali 58.500. Kita dapat Rp65.000. Maka harga awal atau harga pembelian adalah Rp65.000. Berarti lebih kecil daripada harga jual karena dia mengalami kerugian. Gimana? Sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi? Apabila belum paham, boleh diputar videonya sekali lagi ya. Dan kalau sudah paham, dibuat catatannya supaya ada pertinggal buat kamu nantinya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Salam sehat, jaga kesehatan.